Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai panduan menyusun kuesioner penelitian yang efektif. Apa yang dimaksud dengan kuesioner? Mengapa penting untuk melakukan kuesioner sebelum penelitian? Dan bagaimana langkah-langkah penyusunan kuesioner? Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari kuesioner. Kuesioner menurut Krosnick 2018 dan Malhotra 2006 merupakan alat penelitian berupa survei yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan data dari responden guna memenuhi tujuan penelitian atau studi. Pada saat ini, penyampaian kuesioner telah bergeser dari yang tadinya dikirimkan dari rumah ke rumah dalam bentuk kertas kuesioner berganti menjadi kuesioner online dalam bentuk survei menggunakan platform seperti Google Formulir. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa definisi dari kuesioner, kita akan memasuki inti dari video, yaitu langkah-langkah penyusunan kuesioner yang efektif. Langkah pertama yaitu tentukan tujuan penelitian dengan jelas. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner disusun dengan menyesuaikan kebutuhan dari penelitian. Pada penelitian kuantitatif sendiri, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Kedua, perluas wawasan teoritis. Peneliti yang ingin menyusun kuesioner harus memahami teori secara mendalam untuk mengembangkan konsep dan variabel dalam kuesioner. Hal ini dapat dilakukan dengan cara brainstorming dan literatur review. Ketiga, pilih jenis pertanyaan yang tepat. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jenis pertanyaan. Peneliti dapat menggunakan kombinasi pertanyaan terbuka atau open-ended question untuk mendapatkan opini mendalam dan pertanyaan tertutup atau closed-ended question untuk mengumpulkan data kuantitatif yang mudah diolah dengan menyesuaikan tujuan dari penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian diurutkan dari yang paling umum ke paling spesifik dengan jumlah tidak terlalu banyak untuk meminimalisir responden kehilangan fokus apabila terlalu banyak pertanyaan. Keempat, gunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Pertanyaan kuesioner harus menggunakan kalimat yang singkat, to the point, jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami oleh responden. Tujuannya untuk menghindari salah paham terhadap pertanyaan kuesioner. Kelima, berikan skala yang konsisten untuk pertanyaan tertutup. Apabila seorang peneliti menggunakan skala Likert dalam penyusunan kuesioner, maka gunakan format yang konsisten di seluruh kuesioner. Contohnya, apabila nomor 1 merupakan perwakilan dari sangat tidak setuju dan nomor 5 merupakan perwakilan dari sangat setuju, maka pada nomor-nomor selanjutnya, nomor 1 harus tetap mewakili sangat tidak setuju dan nomor 5 harus tetap mewakili sangat setuju dalam jawaban kuesioner. Selain itu, batasi pula pilihan jawaban dengan minimal 5 pilihan dan maksimal 7 pilihan. Keenam, hindari bias pertanyaan. Pastikan pertanyaan bersifat objektif, tidak mengarahkan jawaban responden dengan menggunakan kata-kata yang bersifat sugestif, dan harus netral agar dapat memberikan data yang lebih valid. Ketujuh, berikan pendahuluan yang jelas. Setelah menyusun pertanyaan kuesioner, langkah selanjutnya yaitu menyusun pendahuluan pada bagian pertama atau section 1 kuesioner. Pendahuluan biasanya mencakup informasi peneliti seperti nama, NPM, asal prodi, fakultas, dan universitas. Kemudian terdapat pula bagian-bagian lain seperti tujuan penelitian, kriteria partisipan, prosedur penelitian, waktu pengisian, kerahasiaan data, kesukarelaan partisipasi penelitian, dan terakhir yaitu kontak peneliti. Kedelapan, perhatikan format penulisan kuesioner. Pastikan font tidak terlalu kecil, font mudah dibaca, dan
menggunakan garis miring atau cetak tebal atau font yang berbeda untuk membedakan antara instruksi dengan pertanyaan atau pernyataan. Kesembilan, manfaatkan bantuan AI untuk membantu penyusunan kuesioner. Penggunaan AI sendiri dapat membantu peneliti dalam memberikan rekomendasi struktur pertanyaan, mengidentifikasi kata-kata yang kurang efektif, dan menganalisis hasil uji coba. Ke-10, uji coba kuesioner sebelum disebarluaskan. Langkah terakhir, sebelum menyebarluaskan kuesioner, peneliti bisa melakukan uji coba kepada beberapa orang dan meminta feedback terkait kekurangan dari kuesioner yang telah dibuat. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui langkah-langkah untuk menyusun kuesioner, selanjutnya aku akan memberi contoh kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan umumnya ditemui pada penyusunan kuesioner. Kesalahan pertama yaitu pertanyaan kuesioner menggunakan istilah-istilah yang membingungkan. Gunakanlah istilah-istilah yang universal dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat istilah yang bersifat ilmiah dalam pertanyaan kuesioner, peneliti wajib untuk menggunakan tanda kurung untuk menjelaskan maksud dari istilah ilmiah tersebut. Kedua, menanyakan 2 pertanyaan sekaligus dalam satu nomor. Misalkan terdapat pertanyaan dengan konjungsi dan, seperti makanan di kantin enak dan murah. Maka peneliti bisa memisahkan 2 objek enak dan murah dalam 2 nomor yang berbeda. Dari poin-poin sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa ada setidaknya 10 cara yang bisa kita lakukan untuk membuat kuesioner yang efektif. Yang pertama yakni menentukan tujuan penelitian dengan jelas. Kedua, memperluas wawasan teoritis. Ketiga, memilih jenis pertanyaan yang tepat. Keempat, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kelima, menggunakan skala yang konsisten untuk pertanyaan tertutup. Keenam, menghindari bias pertanyaan. Ketujuh, memberikan pendahuluan yang jelas. Kedelapan, memperhatikan format penulisan kuesioner. Kesembilan, menggunakan bantuan AI dalam menyusun kuesioner. Dan yang terakhir yaitu melakukan uji coba sebelum kuesioner disebarluaskan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa.